Anda hari ini, Agronews kembali hadir menyapa Anda dengan beragam informasi seputar Malang Raya. Bersama saya Aris Sedamelia, kita jalan bersama, ini dia Agronews selengkapnya untuk Anda. Ya pemirsa, mengawali Agropolitan News hari ini, berikut telah kami rangkum berita seputar Malang Raya dalam News 60 Detik. Kita akan memasuki ke informasi utama pemirsa. Pasar Induk Among Tani Kota Batu rencananya akan dilengkapi akses internet atau Wi-Fi gratis. Hal tersebut untuk mempermudah transaksi digital masyarakat, apalagi di era sekarang, masyarakat semakin mudah untuk melakukan transaksi pembayaran secara non-tunai atau cashless. Sebelum jadwal peresmian Pasar Induk Among Tani Kota Batu, pemerintah Kota Batu terus mengupayakan hal-hal yang berkaitan dengan operasional pasar. Mulai dari operasional pasar, penataan pedagang, hingga kebersihan kawasan pasar. Dan rencananya Pasar Induk Among Tani Kota Batu juga bakal dilengkapi akses internet atau Wi-Fi gratis berkecepatan tinggi. Hal tersebut untuk mempermudah transaksi digital masyarakat, apalagi di era sekarang yang serba digital. Masyarakat semakin mudah untuk melakukan transaksi pembayaran lewat smartphone, sehingga dengan dilengkapi Wi-Fi secara gratis, tentunya semakin menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat maupun wisatawan. Kepala Bidang Aplikasi Informatika dan Persandian Diskominfo Kota Batu, Tutri Laksono Adi, menyampaikan bahwa Diskominfo siap mendukung sarana dan prasarana berupa teknologi untuk Pasar Induk Kota Batu, termasuk pemasangan akses internet atau Wi-Fi, dan rencananya Wi-Fi akan dipasang per lantai dan per akses point. Rencananya router Wi-Fi yang akan dipasang ada sekitar 150 alat koneksi. Hal itu dibahas dalam pertemuan bersama Diskumda Kota Batu dan DPRD Kota Batu, serta para pemangku kepentingan Pasar Induk pekan lalu.
Di samping itu, dalam proses pemasangan Wi-Fi tersebut, menurut Tutri harus ada survei terlebih dahulu, mulai dari penempatan akses poin yang sesuai dengan hasil analisa dan kajian, hingga penghitungan sinyal. Tutri menambahkan bahwa pemasangan Wi-Fi bisa dilakukan dengan cepat, namun untuk urusan instalasi dan konfigurasi jaringan memerlukan waktu kurang lebih 3 hingga 4 minggu. Itu hanya mensupport terkait dengan masukan dan saran dari yang berkepentingan di pasar untuk pemasangan alat-alat teknologi informasinya, dalam hal ini Wi-Fi. Nah, informasi yang kami dapat dari yang mempunyai kepentingan di pasar itu akan dipasang per lantai beberapa akses point Wi-Fi yang berfungsi untuk membantu baik penjual dan pembeli melakukan transaksi ekonominya. Untuk itu perlu ada dukungan terkait dengan infrastruktur teknologinya. Nah, salah satunya adalah penempatan beberapa akses point untuk Wi-Fi gratis. Dari Kota Batu, Violan Iwanda, ATV melaporkan. Sementara itu pemirsa, mendekati Hari Raya Idul Adha, harga hewan kurban jenis kambing mulai mengalami kenaikan. Di Pasar Hewan Karangploso sendiri, aktivitas jual beli kambing dan juga sapi ramai. Diperkirakan beberapa hari menjelang Idul Adha, harga akan mengalami kenaikan secara signifikan. Mendekati Hari Raya Idul Adha, harga hewan kurban jenis kambing mulai ada kenaikan. Di Pasar Hewan Karangploso, aktivitas jual beli kambing dan sapi ramai. Diperkirakan beberapa hari menjelang Idul Adha, harga akan mengalami kenaikan yang signifikan. Beginilah yang terlihat di Pasar Hewan Karangploso, Kabupaten Malang, Hari Raya Idul Adha yang jatuh pada tanggal 29 Juni mendatang, berdampak pada mulai ada kenaikan harga jual hewan kurban kambing dan ramainya aktivitas jual beli di pasar hewan. Kondisi ini terjadi setiap menjelang Idul Adha, di mana banyak pedagang maupun warga yang sengaja datang ke pasar hewan untuk membeli kambing untuk kebutuhan kurban maupun para pedagang yang membeli untuk dipelihara dan kemudian dijual kembali. Stok kambing khususnya yang diperjualbelikan di Pasar Hewan Karangploso terlihat melimpah dan didatangkan dari wilayah Malang Raya, seperti Dampit, Karangploso dan sekitarnya, serta dari beberapa wilayah lainnya di Malang Raya. Menurut salah seorang warga pasar menjelaskan, harga kambing mulai merangkak naik. Untuk kambing ukuran sedang di kisaran harga 2,5 jutaan hingga 3 juta rupiah. Sedangkan untuk ukuran besar di atas 3,5 juta, dan kondisi harga ini bisa kembali naik beberapa hari mendekati Hari Raya Idul Adha. Ada kenaikan. Sampai berapa kenaikannya saat ini, Pak? Ya, berapa persen lah? Ya, berapa persen kira-kira? Ya, 2%. Oh, kecil Pak, 2%, 2% atau 20%? 20%, Pak ya. Sejak kapan kenaikannya ini, Pak? Ya, minggu depan. Pak, berarti kalau sudah mau deket-deket berarti harga bisa naik lagi, Pak ya? Bisa, Pak. Pak, ini datangkan dari mana aja kambingnya ini, Pak? Dari Dampit, dari Ya? Karangkates, dari Karangploso. Oh, berarti Malang Raya, Pak ya? Iya. Nggak ada yang dari luar, Pak ya? Di lokasi terlihat stok kambing melimpah dari berbagai ukuran dan transaksi jual beli juga terlihat ramai. Keberadaan pasar hewan yang buka setiap hari Selasa ini menjadi salah satu pilihan warga maupun pedagang untuk mendapatkan hewan kurban dengan harga yang bersaing. Dari Kabupaten Malang, Saiful Akbar, ATV melaporkan. Ya pemirsa, saat lagi akan kami hadirkan informasi seputar pembangunan tempat parkir bertingkat. Selengkapnya usai jeda. Tahukah Anda apa itu lontong balap? Lontong balap adalah makanan khas Indonesia yang merupakan ciri khas kota Surabaya di Jawa Timur.
Makanan ini terdiri dari lontong, tauge, tahu goreng, lentu, bawang goreng, kecap, dan juga sambal. Menurut cerita dahulu, lontong balap masih dijual dalam kemaron besar yang terbuat dari tanah liat yang dibakar, yang berat dan dipikul keliling kota. Kemaron besar yaitu wadah terbuat dari tanah liat atau dibakar menjadi warna merah bata. Para penjual lontong balap ini untuk berebut pembeli di perjalanan dan pembeli di pasar berjalan cepat-cepat menuju pos terakhir di Pasar Wonokromo. Dan dari jalan cepat inilah menimbulkan kesan berpacu sesama penjual, dalam bahasa Jawa, balapan. Dari balapan ini kemudian dikenal dengan nama lontong balap. Definisi netralitas: bebas konflik kepentingan, tidak memihak, bebas intervensi, objektif, bebas pengaruh, adil. Jaga netralitas ASN dalam pemilu 2024. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama dengan kami di Agronews. Ya, pemirsa, pemerintah Kota Batu berwacana akan membangun parkir bertingkat yang telah disampaikan oleh Dinas Perhubungan Kota Batu sebelumnya. Dan saat ini, proses tersebut sedang menunggu follow up dari pihak Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Batu. terkait dengan wacana pembangunan parkir bertingkat yang telah disampaikan oleh Dinas Perhubungan Kota Batu, saat ini progres tersebut masih menunggu dari pihak Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Batu. Kepala Dinas Perhubungan Kota Batu Imam Suryono menjelaskan bahwa pembangunan parkir bertingkat yang sebelumnya menjadi wacana Dinas Perhubungan Kota Batu saat ini masih masuk dalam kajian. Oleh karena itu, yang mengetahui baik tata letak dan lokasi, tepatnya yaitu dari pihak Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Batu, di mana pada rapat kerja bersama dengan Komisi J DPRD Kota Batu, pihak Dinas Perumahan belum bisa hadir. Imam Suryono menjelaskan bahwa untuk anggaran terkait dengan parkir bertingkat jika lokasi yang digunakan adalah Gor Ganesha Batu, yang diketahui membutuhkan anggaran sebesar 65 miliar rupiah untuk pembangunannya. Parkir bertingkat ini kan masih dalam taraf ini kajian. Coba sama koordinasi dengan siapa perumahan. Kira-kira itu nanti dibangunnya di mana? Saya belum tahu. Tadi perumahan kan kemarin kan diundang tidak datang. Membutuhkan anggaran berapa Pak kira-kira? Kalau di anggaran di Ganesha ini, yang saya tahu lebih kurang 65-an kalau nggak salah. Dari Kota Batu, Abraham Patrika, ATV melaporkan. Ya pemirsa, dan salah satu upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Batu adalah dengan retribusi parkir, di mana Dinas Perhubungan Kota Batu sebelumnya telah menyampaikan dalam rapat kerja dengan Komisi J DPRD Kota Batu terkait penataan parkir dan juga rencana pembangunan parkir bertingkat di kawasan alun-alun Kota Batu. Salah satu upaya peningkatan pendapatan asli daerah Kota Batu yaitu melalui retribusi parkir, di mana Dinas Perhubungan sebelumnya telah menyampaikan dalam rapat kerja dengan Komisi J DPRD Kota Batu terkait dengan penataan parkir dan rencana pembangunan parkir bertingkat di kawasan alun-alun Kota Batu. Disampaikan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Batu Imam Suryono bahwa dengan adanya penataan parkir tepi jalan dan rencana pembangunan parkir bertingkat di kawasan alun-alun Kota Batu, nantinya akan ada keteraturan dan ketertiban parkir kendaraan di kawasan tersebut. Lebih lanjut, Imam Suryono menyampaikan bahwa hal tersebut dapat meningkatkan PAD Kota Batu. Salah satu harapannya adanya penerapan gate atau palang pintu keluar masuk area tersebut, sehingga dapat mengurangi atau bahkan menghindari kebocoran PAD melalui retribusi parkir di kawasan alun-alun.
Kepala Dinas Perhubungan Kota Batu Imam Suryono mencontohkan penerapan penggunaan gate oleh pemerintah daerah yang ada, yaitu salah satunya ada digunakan pada parkir di area MOG Kota Malang, khususnya di area Stadion Gajayana Malang. Sehingga dengan penerapan gate tersebut, maka kendaraan baik yang masuk maupun yang keluar sudah pasti tercatat semuanya. Hal inilah yang bisa meningkatkan PAJ melalui retribusi parkir. Untuk diketahui target PAJ Kota Batu melalui retribusi parkir untuk tahun ini yaitu sebesar 8,5 miliar rupiah. Selain itu, ya kita bisa meningkatkan PAD. Dari situ dikasih gate aja. Tidak ada kebocoran di situ. Pasti tidak ada. Kalau sudah masuk ke sana semua kan seperti gate yang ada di kalau di Malang itu di MOG ya. Itu tercatat semua. Kendaraan masuk keluar tercatat semua di situ. Jadi ini yang bisa meningkatkan pendapatan asli daerah di bidang retribusi parkir. PAD-nya melalui retribusi parkir berapa Pak targetnya Pak? 8,5. 8,2 miliar. 8,5 M sekarang. Dari Kota Batu, Abraham Patrika, ATV melaporkan. 208 calon jemaah haji asal Kota Batu akan berangkat ke Mekah pada Senin 12 Juni 2023. Selengkapnya usai jeda. Mohon izin Pak, rapat 15 menit lagi dimulai. Baik Mas. Oh iya, saya belum laporan SPT tahunan ya? Mohon izin Bapak, 5 menit lagi rapat dimulai. Baik Mas. Saya Aris Agung Paiwai, penjabat Wali Kota Batu. Alhamdulillah, saya sudah melaporkan SPT tahunan. Yuk lapor SPT tahunan sekaligus pemadanan NIK menjadi NPWP secara online melalui pajak.go.id. Laporannya lebih cepat, lebih awal, lebih nyaman. Tahukah Anda apa itu pitutur? Pitutur dalam bahasa Indonesia disebut nasihat, merupakan sesuatu hal yang berhubungan dengan hal yang baik. Nasihat juga dapat diartikan sebagai teguran, petunjuk, ajaran, pelajaran, ataupun anjuran yang bersifat baik. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Agropolitan News. Sebanyak 208 calon jamaah haji asal Kota Batu akan berangkat ke Tanah Suci pada Senin 12 Juni 2023 ba'da subuh dari depan kantor Kementerian Agama, Jalan Sultan Agung, Kota Batu. Melalui kloter 51, calon jamaah haji yang terdiri dari 94 laki-laki dan 114 perempuan ini akan melaksanakan ibadah haji selama 40 hari di Tanah Suci dan diperkirakan akan kembali pada tanggal 23 Juli mendatang. Seluruh jamaah haji itu menggunakan pakaian jamaah kita.
Sebanyak 208 calon jamaah haji asal Kota Batu akan berangkat ke Tanah Suci pada 12 Juni ba'da subuh dari depan kantor Kementerian Agama Jalan Sultan Agung. Melalui kloter 51 calon jamaah haji yang terdiri dari 94 calon haji laki-laki dan 114 perempuan ini akan melaksanakan haji selama 40 hari di Tanah Suci dan diperkirakan akan kembali pada 23 Juli mendatang. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Batu, Dr. Andes Haji Sahid MM, dalam sambutan pra-pemberangkatan menerangkan selama proses bimbingan manasik haji hingga mendekati pemberangkatan pada Senin, panitia sudah mempersiapkan sebaik mungkin untuk calon jamaah haji Kota Batu. Kemenag juga berterima kasih atas support dari pemerintah Kota Batu dalam hal ini bidang Kesra yang sudah membantu dalam segala hal untuk persiapan pemberangkatan calon jamaah haji ke Tanah Suci, seperti halnya sarana dan prasarana, salah satunya transportasi bus, serta lainnya. Terdiri dari 94 jamaah laki-laki dan 110 jamaah perempuan, dan kesemuanya itu berjumlah 204. Kemudian ada tambahan nanti kurang lebih sekitar 4 jamaah dan totalnya adalah 208. Kami berharap jamaah yang 4 nanti bisa bergabung untuk ikut serta dalam kloter 51 yang tentu saja ini merupakan perjalanan gelombang kedua. Sementara dalam arahannya, PJ Wali Kota Batu Aris Agung Paiwai berpesan kepada calon jamaah haji asal Kota Batu untuk khusyuk menjalankan ibadah haji di Tanah Suci selama kurun waktu 40 hari ke depan. Aris berharap calon jamaah haji untuk sementara meninggalkan kepentingan duniawi dan menjalankan semua proses rukun kelima ini dengan khusyuk selama di Tanah Suci. Menurutnya ibadah haji bukanlah rekreasi, akan tetapi merupakan panggilan ilahi, dan tidak semua umat Islam bisa mendapatkan kesempatan untuk naik haji. Maka saat menjalankan ibadah haji, jangan sampai kesempatan beribadah tercampur dengan urusan dunia. Aris juga berpesan agar selama di Tanah Suci, agar jamaah meningkatkan kesabaran, karena akan bertemu dengan berbagai masyarakat sedunia. Jamaah diminta untuk tetap mematuhi arahan para pendamping haji, sehingga ibadah yang dilaksanakan berjalan dengan baik dan lancar. Tidak hanya itu, Aris juga mengingatkan agar jamaah senantiasa menjaga kesehatan. Kesehatan adalah modal utama menjalankan ibadah haji. Usia tua bukan jaminan kesehatan menurun, tetapi usia muda juga bisa mengalaminya. Aris berusaha agar jamaah untuk mengikuti aturan pola makan yang ditetapkan di maktab. Ibadah totalitas menjadi harapan kita, karena di sana adalah tamu Allah, dan kita berharap hal-hal yang sifatnya duniawi sudah dilepaskan dan diberikan ikhtiar bahwa berangkat ini adalah niatan cuma satu, adalah ibadah, melaksanakan ibadah rukun Islam yang kelima. Dan tentunya dengan adanya itu, tentunya hal-hal yang sifatnya keduniawian akan dilepas, dan nanti insya Allah kembali lagi baru menjadi rutinitas bagi masyarakat. Untuk ASN pendamping dari Kota Batu ada berapa? Kalau pendamping ada dua. Ada satu petugas dokter, ya, pelayanan umum, ya, dan pelayanan umum. Jadi disiapkan memang dari Kota Batu. Fasilitas lain adalah kami menyiapkan kendaraan, ya, bis, dan juga seluruh kelengkapannya, termasuk petugas medis untuk berangkatan mulai dari Kota Batu menuju ke asrama embarkasi haji di asrama haji Surabaya, sampai nanti juga kembali kita akan jemput di Surabaya. Dari Kota Batu, Saiful Akbar, ATV melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Hanifah Asadiah Abidin, seorang perempuan yang sehari-harinya menjadi guru honorer di salah satu sekolah menengah pertama di Kota Batu ini, memiliki kisah yang inspiratif. Karena selain sehari-hari mengajar sebagai guru honorer di SMP Kota Batu, produktivitas Hanifah cukup menarik untuk diulas. Apa saja aktivitas guru yang satu ini? Berikut kita simak informasi selengkapnya.
Hanifah Asadiah Abidi, perempuan yang sehari-hari menjadi guru honorer di sekolah menengah pertama di Kota Batu ini cukup unik. Selain sehari-hari mengajar sebagai guru honorer di SMP Kota Batu, produktivitas Hanifah cukup menarik untuk diulas. Salah satunya adalah membatik. Banyak seminar, pameran, serta workshop yang sudah digelar dan diikuti Hanifah, serta banyaknya orderan batik yang didapatkan. Berprofesi sebagai guru dapat dibilang batik yang dibuat Hanifah cukup berkualitas. Bahkan hingga salah satu batiknya pernah dibeli oleh mantan wali kota Batu, Dewanti Rumpoko. Bagi Hanifah, dengan profesinya menjadi seorang guru tidak menjadikannya untuk berhenti berkarya, namun bisa dijadikan tantangan untuk terus produktif, khususnya di bidang seni. Batik yang diproduksi Hanifah mayoritas adalah batik tulis. Hanifah sendiri adalah alumni pendidikan seni rupa kampus negeri di Kota Malang. Setelah lulus, ia memutuskan untuk menjadi seorang tenaga pendidik honorer di salah satu SMP di Kota Batu. Selain menjadi guru dan batik, Hanifah juga mengajar les mata kuliah umum di rumahnya di Dusun Sekar Putih, Desa Pendem, Kota Batu. Jadi memang tidak tentu ya, biasanya itu kalau pesanan sih cuma dari area Batu aja gitu. Oh, berarti dari ibu-ibu PKK. Terus selain dari apa ya? Dari orang ke orang itu gimana ya? Dari mulut ke mulut ya. Dari mulut ke mulut. Kalau ini anak batik, ini orang batik. Oh, akhirnya sering ngisi-ngisi batik sering gitu. Ngisi pelatihan aja. Kalau saya tidak pernah mematok ya. Kalau itu tergantung sama pihaknya aja. Soalnya untuk udah tinggi untuk alat-alatnya, untuk kainnya, untuk cantingnya, dan alatnya itu udah cukup banyak. Jadi ya saya tidak pernah mematok harga seperti itu. Untuk pesanan sendiri itu biasanya digarap berapa lama itu? Kalau batik lukis itu biasanya 1 minggu. Kalau motifnya sedikit rumit sampai 2 minggu, 3 minggu. Kalau batik celup bisa sampai 1 bulan. Dari Kota Batu, Anas Wiguna, ATV melaporkan. Ya pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan informasi seputar olahraga. Tetaplah bersama kami di Agronews. Tahukah Anda apa itu lontong balap? Lontong balap adalah makanan khas Indonesia yang merupakan ciri khas kota Surabaya di Jawa Timur. Makanan ini terdiri dari lontong, tauge, tahu goreng, lentu, bawang goreng, kecap, dan juga sambal. Menurut cerita dahulu, lontong balap masih dijual dalam kemaron besar yang terbuat dari tanah liat yang dibakar, yang berat, dan dipikul keliling kota. Kemaron besar yaitu wadah terbuat dari tanah liat atau dibakar menjadi warna merah bata. Para penjual lontong balap ini untuk berebut pembeli di perjalanan dan pembeli di pasar berjalan cepat-cepat menuju pos terakhir di Pasar Wonokromo. Dan dari jalan cepat inilah menimbulkan kesan berpacu sesama penjual, dalam bahasa Jawa, balapan. Dari balapan ini kemudian dikenal dengan nama lontong balap. Amelia masih bersama dengan Anda di Agronews, pemirsa. Pemirsa, gelandang baru Arema FC sudah siap datang. Segala kelengkapan berkas administrasi sedang dalam proses kepengurusan dan akan segera rampung dalam waktu dekat.
Gelandang baru Arema FC sudah siap datang. Segala kelengkapan berkas administrasi sedang dalam proses kepengurusan dan rampung dalam waktu dekat. Pemain baru Arema Andre Zanga sedang berupaya segera merapat ke Malang. Saat ini pemain berposisi gelandang itu sedang menunggu visa dan izin tinggal untuk dapat segera bergabung dengan Singoedan. Manajer Arema mengaku bahwa berkas izin tinggal dan bermain gelandang timnas Kamerun tersebut dijadwalkan tanggal 11 Juni. Setelahnya Andre akan langsung bertolak ke Jakarta untuk bergabung dengan Arema pada tanggal 12 Juni. Nambah gelandang bertahan, Kamerun insya Allah tanggal 12, sebetulnya hari ini datang karena visa dananya baru selesai tanggal 11 baru nyampe Jakarta, 12 kesini. Karena kan dia kan habis main, timnas Kamerun kan masih main. Andre mengisi pos Renshi Yamaguchi yang tengah kosong. Kompetisi yang akan segera bergulir menuntut para legiun asing untuk segera beradaptasi dengan sepak bola Indonesia. Khususnya trio Charles Lokulingoy, Ijaka Diarra, dan Gustavo Almeida. Maksudnya Andre akan menambah perbendaharaan strategi dari Singoedan musim ini. Dari Kota Malang, Jawa Timur, Dion Arista, Newsport ATV melaporkan. Ya pemirsa, belakangan ini beredar sebuah unggahan video di platform YouTube dengan gambar thumbnail yang bertuliskan istri Surya Paloh diseret terlibat peran di balik kasus Johnny G. Plate. Benarkah informasi tersebut? Berikut tim News Apa Iya mengemas fakta di balik berita dari sumber rilis Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo Republik Indonesia. Halo Sobat News, tahukah kalian banyak sekali cuitan informasi yang setiap hari mengelilingi kita. Namun, apa iya? Apakah berita-berita tersebut sudah terbukti? Apa iya akan mengajak kalian untuk mengupas fakta di balik berita? Beredar sebuah unggahan video di platform YouTube dengan gambar thumbnail yang bertuliskan istri Surya Paloh diseret terlibat peran di balik kasus Johnny G. Plate. Unggahan tersebut telah mengklaim bahwa Rosita Barak, istri dari Ketua Umum Partai Nasdem Surya Dharma Paloh atau biasa akrab disebut Surya Paloh, telah terlibat dalam mengambil peran di balik kasus yang menimpa Johnny G. Plate. Wah, apa iya berita tersebut benar Sobat News? Berdasarkan rilis resmi Kemkominfo, pada 28 Mei lalu yang mengutip situs turnbackhawk.id, faktanya klaim tersebut adalah salah atau disinformasi. Foto perempuan pada thumbnail video tersebut bukanlah istri Surya Paloh, melainkan foto tersebut diambil dari VOI Indonesia pada 22 September 2022 dengan judul The Story of Golden Woman Hasnaini Moin. In the past, there were many portraits of him in the behind of General Transportation in Jakarta. Foto perempuan yang ada di thumbnail tersebut adalah Miska Hasnaini Moin yang sedang ditangkap oleh Kejaksaan Agung atas keterlibatannya dalam kasus korupsi BUMN PT Waskita Beton Precast. Jadi Sobat News harus hati-hati ya dalam menyerap informasi, apalagi jika informasi yang dituliskan berbeda dengan isi informasi yang divideokan. Oke Sobat News, kita akan kupas fakta dari berita selanjutnya. Saksikan hanya di Apa Iya. Ya pemirsa, sesaat lagi akan
kami hadirkan informasi perakiraan cuaca untuk hari Kamis 8 Juni 2023 untuk kawasan Malang Raya dan sekitarnya dari BMKG Stasiun Klimatologi Kelas 2 Malang yang sekaligus menutup perjumpaan kita pada Agronews edisi kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Arista Damelia, terima kasih dan sampai jumpa.